you want to succeed. I walk back. Film dibuka di negara Paris, dan di sana ada seorang pria yang sedang duduk terdiam selama 3 hari sambil menatap ke arah gedung yang ada di seberangnya. Dan ternyata pria itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang menunggu targetnya keluar. Namun sampai saat ini ia masih belum tahu kapan targetnya akan muncul. If you're unable to endure boredom, Karena Bararosen, pria yang telah dijuluki The Killer ini sesekali selalu melakukan olahraga agar sehat dan bisa fokus. Tidak hanya itu, ia juga selalu keluar gedung untuk mencari sarapan. of the fittest. To ask, based on Setelah itu ia dihubungi oleh bosnya atau orang yang memberikan misi pembunuhan ini, dan ia bernama Bodges. Di sana Bodges memberitahukan kalau targetnya kemungkinan akan datang 2 hari lagi. Setelah selesai sarapan, ia pun kembali lagi ke gedung kosong dan beraktivitas seperti biasanya. Sambil mengawasi sekitar, The Killer selalu mengingatkan dirinya harus menjadi pria yang kejam agar misinya berhasil. Selain itu, The Killer telah mencetak rekor dunia karena di setiap misinya yang sudah ribuan, ternyata The Killer selalu berhasil untuk membunuh targetnya. one of the many. The only advantage. Saat menjelang maghrib, The Killer mencoba latihan membidik dengan sniper andalannya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam ruangan. Sontak saja The Killer langsung memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk menembak. Namun siapa sangka pria itu tidak jadi masuk dan hanya membuang sebuah kertas sampah ke sana. Setelah itu The Killer mencoba untuk rebahan dan tidur dulu sejenak. Namun sebagai pembunuh yang profesional, ternyata The Killer tidak bisa tidur seperti manusia pada umumnya. Karena ia harus bangun di setiap 5 menit agar tidak melewatkan targetnya keluar. Qualify as torture. Mind can become weary. Setelah tidurnya cukup, The Killer tiba-tiba saja melihat pertanda kalau targetnya akan muncul. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyiapkan snipernya dan sarung tangan hitam. Focus tool. Lalu The Killer memantau targetnya yang ternyata merupakan seorang bos gangster yang sudah kakek-kakek. Dan tujuan si kakek datang ke sana yaitu ingin menyewa cewek micet. Saat The Killer sudah bersiap untuk menembak, tiba-tiba saja jari telunjuknya kram dan alhasil tembakannya pun menjadi meleset dan malah mengenai si cewek. Melihat bodyguard si kakek langsung berpencar, tentu saja The Killer pun langsung berkemas untuk kabur dari gedung itu. Lalu ia melarikan diri menggunakan motor Vespa sambil melemparkan barang bukti ke selokan dan truk sampah. Kemudian The Killer pergi ke bandara untuk pulang ke markasnya. Namun sayangnya ia harus menunda dulu pembelian tiketnya karena di sana banyak sekali petugas keamanan yang sedang berjaga. Setelah 1 jam menunggu, The Killer akhirnya bisa membeli tiket menggunakan identitas palsu yang biasa ia gunakan. Lalu ia menghubungi Bodges dan memberitahu kalau tembakannya telah meleset. Bodges pun tentu saja langsung terkejut dan marah karena baru kali ini The Killer gagal dalam menjalankan misi. Karena tidak mau masalah ini merembet, Bodges pun menyuruh The Killer untuk memperbaiki semuanya sendiri. Dan jika tidak, The Killer pastinya akan diburu. Saat terbang, The Killer dibuat tidak tenang dengan pria misterius yang selalu mengawasinya. Setibanya di transit, lagi-lagi The Killer melihat pria itu selalu mengikutinya dan menunggu di ruangan tunggu. Menyadari dirinya sedang diburu, The Killer pun terpaksa harus menginap semalam di sebuah hotel karena ia penasaran dan ingin memastikan apakah pria itu merupakan seorang intel yang sedang mengincarnya. Tidak hanya itu, The Killer harus bersiaga di dalam kamar karena siapa tahu pria misterius itu masuk secara tiba-tiba.
Pagi harinya The Killer melakukan penerbangan kedua dan ternyata si pria itu tidak mengikutinya lagi. Singkat cerita, The Killer akhirnya sampai di negara Republik Dominik, yang dimana di negara inilah The Killer bersembunyi. Lalu The Killer mengendarai mobil kesayangannya dan pergi menuju rumah dan istri tercintanya yang berada di tengah hutan. Setibanya di rumah, The Killer melihat jejak kaki dan puntung rokok super yang berserakan. Menyadari ada yang janggal, The Killer pun langsung berlari ke rumahnya sambil membawa pistol. Saat di dalam rumah, The Killer terkejut karena menemukan ruang rumahnya telah berantakan dan dipenuhi dengan bercak-bercak darah. Tetapi The Killer tidak menemukan istrinya. Dengan rasa khawatir, ia pun langsung pergi ke rumah sakit dan akhirnya ia menemukan istri tercintanya yang sedang dirawat di ruangan UGD. Lalu The Killer menghampiri kakak iparnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakaknya pun menjawab bahwa ada satu pria dan satu wanita yang datang ke rumah dengan mengendarai mobil taksi warna hijau. Dan setelah itu mereka berdua langsung menghajar istrinya The Killer hingga tidak berdaya. Mendengar itu, The Killer pun marah dan mengatakan kalau kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi sebab ia akan balas dendam. Listen very carefully. Saat istrinya sadar, si istri memberitahu The Killer kalau dirinya tidak mengungkapkan identitas apapun mengenai suaminya kepada mereka meskipun dirinya terus disiksa. No matter what he did, if I don't survive. Merasa tidak terima istrinya telah menjadi korban, The Killer pun langsung kembali ke rumahnya dan mengambil beberapa senjata yang telah ia simpan di halaman. Pagi harinya, The Killer mulai bergerak untuk memburu si pelaku. Dan pada tahap awal, ia harus mencari supir taksi warna hijau terlebih dahulu. Karena si supir taksi warna hijau sangat banyak, akhirnya The Killer pun memutuskan untuk menemui pemilik rental taksi tersebut. Di sana, ia mengancam pemilik rental dan mulai mencari riwayat antarjemput taksi hijau. Dan dari sinilah The Killer akhirnya menemukan seorang driver yang telah mengantarkan pelakunya. Dan ia bernama Leo Rodriguez. Keesokan harinya The Killer menemukan Leo yang sedang ngetem di pasar. Lalu The Killer pura-pura menjadi penumpang dan saat perjalanan sudah jauh, disinilah The Killer langsung menodongkan pistolnya kepada Leo dan menanyakan soal dua orang turis yang telah diantarkan oleh Leo. Dengan rasa takut, Leo pun menjelaskan secara detail bahwa dua turis itu memintanya untuk diantar ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Lalu ciri-ciri mereka adalah satu pria dengan berbadan besar dan satunya lagi wanita dengan tubuh yang kurus. Meskipun sudah memberitahukan semuanya, ternyata The Killer tetap membunuh Leo. Karena identitas si pelaku masih belum diketahui, akhirnya The Killer pun memutuskan untuk melakukan penerbangan ke New Ireland guna untuk menemui bosnya, yaitu si Bodges. Setibanya di New Ireland, The Killer mencoba menyewa mobil yang akan dia gunakan untuk penyamaran. Karena ternyata untuk masuk ke wilayah Bodges sangat susah. Sebelum berangkat, The Killer pergi dulu ke tempat penyimpanan gudang. Di sana, The Killer memiliki banyak sekali identitas dan berbagai macam plat nomor. Setelah mengambil beberapa barang, The Killer pergi ke Indomaret untuk membeli perkakas yang dimana nanti ia akan menyamar sebagai seorang petugas servis untuk masuk ke kantor Bodges. Saat semuanya sudah siap, The Killer pun langsung masuk ke kantor Bodges dengan cara menyelinap di belakang kurir Lajada. Ketika kurir itu pergi, ia pun langsung menemui sekretaris Bodges dan mengancam untuk mempertemukannya dengan Bodges. What is it, Dolores? Good God. Setelah bertemu, The Killer mengikat tangan Bodges di kursi, sedangkan sekretarisnya ia ikat di kamar mandi. Lalu The Killer mulai menanyakan soal pelaku yang telah menyerang istrinya kepada Bodges. Namun Bodges menolak dan malah memperingati The Killer bahwa kejadian istrinya terjadi akibat kesalahan The Killer sendiri yang telah gagal membunuh si kakek. Mendengar itu, The Killer merasa kesal dan tidak terima, yang dimana ia pun langsung menghancurkan catatan milik Bodges serta menembak dada Bodges dengan bor yang berisi paku.
Lalu The Killer menyuruh Botges untuk memberitahukan semua nama-nama pelakunya. Namun belum sempat menjawab, Botges malah meninggoy terlebih dahulu. Saat akan membunuh sekretarisnya yang bernama Siti, si Siti tiba-tiba mengatakan kalau ia akan memberitahu identitas pelakunya. Tapi dengan satu syarat, buatlah kematian si Siti terlihat wajar. Dan hal itu dilakukan agar anak-anaknya bisa mendapatkan dana asuransi dari kematiannya. Before I give them to you, I want something in return. Mendengar itu, The Killer setuju dan langsung membawa si Siti ke rumahnya Botges sambil membawa jasadnya Botges. What's in it for me? You're someone too. Setibanya di sana, The Killer diberikan 2 catatan identitas yang telah menyerang istrinya. So, go to N. Selain itu, si Siti juga memberikan identitas klien yang telah menyuruh The Killer untuk membunuh si kakek tua pada scene awal film. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, The Killer membunuh si Siti dengan cara mendorongnya ke tangga, sehingga kematian si Siti seolah-olah disebabkan jatuh dari tangga. Lalu The Killer kembali ke tempat penyimpanannya dan di sana ia memotong bagian tubuh Botges menjadi kecil-kecil. It's labor intensive. Setelah itu, ia naik ke kapal penyeberangan dan membuang bagian tubuh Botges ke laut. Sedangkan sisanya ada yang dibuang ke tempat sampah dan dikubur sehingga kematian Botges tidak akan bisa diungkapkan. Di keesokan harinya, The Killer pergi ke Florida untuk menemui salah satu pelaku yang telah menyerang istrinya, yaitu si pria bertubuh besar. Di sana, The Killer berhasil menemukan rumah si pria yang ternyata memiliki seekor anjing pitbull galak. Menyadari anjing itu akan menjadi masalah baginya, The Killer pun langsung membeli daging giling dan obat tidur terlebih dahulu, yang dimana nantinya akan ia gunakan untuk membuat pitbull itu tertidur. Setelah semuanya siap, The Killer melihat targetnya akan pergi ke kedai bersama teman-temannya. Ia pun langsung mengikutinya sampai si pria itu kembali pulang ke rumahnya. Saat si pria sudah sendirian, disinilah The Killer mulai beraksi dengan memberi pitbull daging giling yang sudah diberi obat tidur sebelumnya. Setelah itu, ia diam-diam masuk ke lewat pintu belakang. Namun saat akan meringkusnya, tiba-tiba si pria menyeruduk The Killer dari belakang, sehingga pertarungan antara keduanya pun terjadi. Walaupun musuhnya sangat kuat dan besar, ternyata The Killer masih bisa membunuhnya dengan cara ditembak sebanyak 3 peluru. Namun suara tembakan itu membuat si pitbull terbangun sehingga The Killer pun langsung melarikan diri dan segera membakar rumah si pria. Di pagi harinya, The Killer pergi ke New York untuk membunuh si pelaku satunya lagi yang merupakan seorang wanita kurus. Setibanya di sana, The Killer menemukan kalau perkataan Leo memang benar karena si wanita yang menjadi targetnya ternyata memang kurus. Setelah beberapa jam menunggu, The Killer melihat si wanita akan pergi ke kota. Ia pun tentu saja langsung mengikutinya yang ternyata si wanita pergi ke restoran Padang. Di sana, The Killer langsung menemui si wanita itu tanpa gentar. Kita sebut saja si wanita ini dengan Ica ya adik-adik. Oke, lanjut. Menyadari dirinya akan dibunuh, si Ica sengaja memesan makanan kesukaan The Killer dan memintanya untuk menikmatinya terlebih dahulu. Namun The Killer menolak karena takut makanannya akan diracun. By a drink, I mean delicious. Setelah lama mengobrol, The Killer mengajak si Ica untuk pergi ke taman. Dan disinilah The Killer langsung menembaknya hingga tewas. If you want to succeed. Keesokan harinya The Killer melakukan penerbangan ke Paris. Dan kali ini ia akan memburu seorang klien yang telah menyewanya untuk membunuh si kakek-kakek pada scene awal film. Di sini The Killer curiga klien inilah yang telah memberi tugas kepada Botges untuk menyerang istri dan dirinya.
Lalu The Killer mengikuti si klien sampai ke apartemennya. Namun saat akan masuk, The Killer menemukan kalau pintu itu telah dipasang sebuah alat yang canggih yang pastinya susah untuk dibobol. Sebagai seorang pembunuh yang mematikan, The Killer pun tak habis akal, dan ia langsung memesan sebuah alat yang bisa mengkopi kunci palsu di toko online. Karena paketnya datangnya esok hari, The Killer pun pura-pura mendaftar menjadi member game di apartemen tersebut. Setelah itu, ia pergi ke kawasan gangster guna untuk membeli pistol dari seorang penjual senjata ilegal. Di pagi harinya, The Killer akhirnya mendapatkan paket yang telah ia pesan kemarin. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memulai aksinya dengan cara mengambil identitas seorang petugas gedung. Dan setelah itu, ia menyalin data-data identitasnya menggunakan panel kunci yang telah ia pesan. Pada akhirnya The Killer bisa masuk ke apartemen si klien dengan lancar jaya. Dan saat bertemu, The Killer terkejut karena orang yang telah menyewa jasanya ternyata seorang kakek-kakek yang suka trading. I can have some delivered. No? Okay. Awalnya si klien kebingungan karena ia tidak kenal dengan The Killer. Namun saat The Killer menunjukkan kartu namanya yang merupakan seorang pembunuh, akhirnya si kakek pun langsung ngeh bahwa pria di hadapannya adalah seorang pembunuh bayaran yang telah ia sewa. Dengan rasa takut, si kakek menjelaskan semuanya secara rinci apa yang sebenarnya terjadi ketika The Killer dinyatakan meleset dan gagal untuk membunuh targetnya. Yang dimana saat itu si klien ditelepon oleh Bodges yang mengabarkan kalau pembunuhannya telah gagal. Dan untuk membersihkan kejadian ini, Bodges meminta si klien untuk memberikan uangnya lagi kepadanya agar namanya bisa bersih dan aman. Karena baru kali ini ia menyewa jasa seorang pembunuh dan tidak tahu resikonya, akhirnya ia pun menuruti kemauannya Bodges. Menyadari kalau si kakek ini terus bicara tanpa putus, The Killer pun mencoba menanyakan beberapa pertanyaan jebakan agar si klien mau berkata soal penyerangan kepada istrinya. Namun si klien malah pelanga-pelongo karena faktanya ia memang tidak tahu dengan kejadian tersebut. Merasa si kakek ini sangat polos dan tidak tahu apapun, akhirnya The Killer pun memutuskan untuk tidak jadi membunuhnya. Setelah membunuh kesana kesini, The Killer pun menyimpulkan kalau si Bodges lah yang telah menyuruh dua pelaku untuk menyerang istrinya. Karena semuanya sudah terungkap, The Killer pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu di sana, The Killer mengajak istrinya yang sudah meninggal untuk liburan ke pantai Pangandaran. Dan film pun tamat. Mantap.